Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungannya dan selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari muatan IPA dengan materi bunyi. Tahukah kalian apakah itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar telinga. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan jenis alat musik. Setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik dari benda maupun cara memakainya. Contoh, peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Gitar. Sumber bunyinya dari dawai yang bergetar dengan cara dipetik. Lonceng. Getarannya berasal dari benturan bandul yang beradu dengan badan lonceng. Angklung. Sumber bunyinya dari badan alat musik yang bergetar karena digoyangkan. Drum. Sumber bunyinya dari membran atau selaput tipis yang bergetar ketika dipukul. Suling. Dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Saluang. Memainkannya dengan cara ditiup. Sumber bunyinya berasal dari hembusan angin. Kolintang. Memainkannya dengan cara dipukul. Sumber bunyinya berasal dari bambu yang dipukul. Sasandu. Memainkannya dengan cara dipetik. Sumber bunyinya berasal dari dawai yang dipetik. Materi berikutnya adalah sifat perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui perantara atau medium. Perantara yang dipergunakan oleh bunyi untuk melakukan perambatan dinamakan dengan zat perantara atau medium perantara.
Ketika tidak tersedia medium atau zat yang melakukan perambatan, bunyi tidak akan bisa merambat dan tidak akan terdengar dari tempat yang berbeda. Kondisi bunyi tidak dapat merambat apabila sumber bunyi tersebut berada pada suatu tempat yang keadaannya hampa udara. Zat perantara bunyi, gas, padat, dan cair. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan, misalnya membuat mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-teleponan, bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga. Perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Perambatan bunyi melalui gas. Udara merupakan benda gas. Oleh karena itu, kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Sama halnya dengan bunyi guntur. Guntur dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga setelah merambat melalui udara. Dari materi yang kita pelajari tadi, bisa kita simpulkan bahwa bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau tertangkap oleh indera pendengar kita. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui perantara, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Demikian pembahasan muatan IPA materi bunyi. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.